Wah, kalian pasti nggak nyangka. Ondel-ondel Wati muncul di bandara, kainnya berkibar anggun, seakan ikut menyambut kepulangan timnas Indonesia U23 yang sayangnya gagal menembus Piala Asia. Tapi jangan buru-buru sedih, karena cerita kali ini bakal super konyol sekaligus penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe biar channel ini makin rame dan bisa terus berbagi kisah gokil tentang ondel-ondel. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, yang masih memberi kita kesempatan buat berkumpul dalam cerita unik ini. Yuk, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Ingat juga buat selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah kita. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 6, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Pas banget dengan cerita kali ini, meski gagal, ada hikmah yang bisa kita ambil. Tulis juga kalian dari mana asalnya di kolom komentar biar kita makin akrab. Tonton sampai selesai ya, karena di deskripsi ada satu pertanyaan. Kalau kalian jawab benar, hadiahnya bakal disampaikan di penutup. Di depan terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta suasananya hari itu terasa sangat berbeda dari biasanya. Orang-orang sibuk menjemput keluarga, ada yang bawa bunga, ada yang bawa papan nama, ada juga yang bawa koper segede lemari, tapi di antara keramaian itu tiba-tiba muncul sosok besar berwarna-warni yang bikin semua mata melotot. Dialah ondel-ondel Wati. Badannya menjulang tinggi dengan muka khas ondel-ondel Betawi, matanya besar, bibirnya merah merona, pipinya tebal, dan kain cerahnya berkibar-kibar setiap kali angin bandara bertiup. Orang-orang langsung bengong. Ada yang sampai berhenti dorong troli, ada juga yang hampir jatuhin koper gara-gara kaget melihat makhluk setinggi itu bisa santai berdiri di pintu terminal kedatangan. Seorang bapak berkaos oblong sambil bawa plastik oleh-oleh sempat nyeletuk kenceng. Lah, ini siapa yang bawa ondel-ondel masuk bandara? Mau ngamen di sini apa gimana? Suara tawa pun pecah dari kerumunan. Ada anak kecil yang langsung nangis karena ngira Wati itu hantu. Padahal sebenarnya Wati cuma lagi gaya. Tapi Wati, dengan wajah kalem khas boneka besar, tetap cuek aja. Dia malah kibas-kibas kainnya kayak model dicatwal. Seolah-olah bandara itu lagi jadi panggung fashion week khusus ondel-ondel. Wati tahu betul tujuan kedatangannya. Katanya, dia nggak sekadar main-main. Dia datang ke bandara buat nyambut timnas Indonesia U23 yang baru aja pulang dari pertandingan internasional. Sayangnya, kali ini timnas gagal menembus Piala Asia. Jadi suasananya agak campur aduk. Ada yang datang bawa semangat, ada yang sedih, ada juga yang datang cuma pengen bikin konten TikTok. Wati berdiri gagah, seakan jadi simbol rakyat jelata yang ikut menanggung perasaan itu semua. Antara bangga sudah sampai tahap segitu, tapi kecewa karena langkahnya harus berhenti di situ juga. Para pemain timnas satu persatu keluar dari pintu kedatangan. Wajah mereka kelihatan lelah, bukan cuma karena perjalanan jauh, tapi juga karena pikiran berat. Ada yang masih berusaha senyum tipis biar nggak kelihatan terlalu down, tapi senyum itu lebih mirip kayak orang yang dipaksa foto di depan kamera setelah kalah lomba. Ada juga yang mukanya datar, dan bahkan ada yang nyaris nangis tapi ditahan karena takut diviralin wartawan. Mereka semua bawa koper masing-masing, jalannya pelan-pelan, kayak langkah kaki orang habis dimarahi guru BK di sekolah. Di atas langit sore Jakarta, sekumpulan burung walet berputar-putar. Mereka nggak tahu apa-apa soal sepak bola, tapi keberadaannya terasa simbolis banget. Walet itu terbang muter-muter seakan lagi ngomong, tuh kan, harapan kalian sempat tinggi, tapi pada akhirnya tetap pulang juga. Beberapa supporter yang melihat ke langit sambil nunduk langsung makin nelangsa. Tapi ada juga yang ngakak sendiri, ngerasa seakan walet-walet itu lagi ngecengin timnas. Wati sendiri masih tetap tenang. Dia mengibaskan kain cerahnya dengan penuh percaya diri, seakan kain itu adalah bendera harapan baru. Meski nggak bisa ngomong, tapi dari gerakan tangannya kayak jelas banget pesannya. Tenang, bro, masih ada hari esok. Gagal sekali bukan berarti gagal selamanya. Toh saya aja, ondel-ondel, tiap hari ditolak manggung di hajatan, tapi besoknya tetap semangat lagi. Beberapa orang yang nangkep vibes itu malah jadi ketawa sendiri. Karena mereka sadar betapa konyolnya melihat ondel-ondel di bandara kasih motivasi ke timnas. Ada momen kocak ketika salah satu pemain nyenggol kain Wati yang lagi berkibar.
Pemain itu sempat kaget. Astaga, apaan nih? Lalu sadar, oh, ondel-ondel toh. Dia senyum kecut, mungkin dalam hati bilang, gue kalah bola, pulang disambut ondel-ondel. Hidup emang penuh kejutan. Sementara itu, penumpang lain yang gak tahu menahu soal timnas malah nyangka ini bagian dari event bandara. Ada yang motret, ada yang bikin story Instagram. Tulisannya, Welcome to Jakarta, Ondel-Ondel Airlines Edition. Keramaian makin absurd ketika beberapa supporter mulai teriak-teriak kasih semangat. Tetap semangat, timnas. Tapi suaranya kalah sama tawa penonton yang lagi fokus ke gaya Wati. Ada emak-emak yang bilang, astaga, ondel-ondel ini kayak lebih populer daripada pemainnya sendiri. Ada juga bapak-bapak yang nyeletuk, coba ya ondel-ondel ikut main. Mungkin bisa bikin gol lewat kibasan kain. Semua ketawa, dan para pemain jadi makin malu. Tapi dalam hati mereka juga agak terhibur karena suasana yang kaku jadi cair. Kibasan kain Wati makin kencang seiring angin sore yang bertiup. Dia berdiri tegap, gak goyah sedikit pun meskipun banyak orang dorong-dorong troli di sekitarnya. Matanya besar seolah menatap lurus ke masa depan, meskipun wajahnya tetap beku kayak topeng. Namun, disitulah letak komedinya. Dia diam tapi terasa ngomong banyak hal. Walet di atas kepala tetap muter-muter, kayak nggak mau berhenti jadi penonton. Bahkan ada satu walet yang turun rendah banget, hampir nyundul kepala seorang pemain. Pemain itu cuma bisa geleng-geleng. Mungkin mikir, ya Allah, ujian apa lagi ini? Yang lebih lucu, ada seorang anak kecil yang spontan nyeletuk keras. Mama, itu ondel-ondel nyambut timnas, berarti timnas kita nggak gagal, cuma kalah aja. Semua orang ketawa, termasuk beberapa pemain yang akhirnya senyum beneran, bukan senyum terpaksa lagi. Wati, dengan diamnya, seolah berhasil melakukan hal yang gak bisa dilakukan juru bicara resmi. Membuat semua orang melihat sisi lucu di tengah kekecewaan. Detik itu suasana bandara jadi kayak panggung drama komedi. Ada yang sedih, ada yang ketawa, ada yang nyindir, ada juga yang bingung. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran ondel-ondel Wati di terminal kedatangan bikin momen yang biasanya suram jadi penuh warna. Semua orang pulang dengan cerita unik buat dibagikan. Tadi di bandara ada ondel-ondel nyambut timnas. Gokil banget. Bahkan ada yang yakin, besok berita viral di media sosial bukan soal timnas gagal ke Piala Asia, tapi soal ondel-ondel Wati yang nyambut mereka dengan kibasan kain cerahnya. Di sisi lapangan kecil dekat bandara, ada pemandangan yang sebenarnya gak penting tapi tiba-tiba jadi sorotan semua orang. Tanaman wijen tumbuh sendirian, kecil banget, kayak gak ada harga dirinya kalau dibandingin sama pesawat gede yang parkir di apron. Tapi justru karena kecil dan sendirian itu, si wijen malah jadi bahan obrolan. Bayangin aja, di tengah suasana bandara yang rame, penuh orang dengan koper-koper broda, wartawan sibuk mikir angle kamera buat liputan kepulangan timnas U23, tiba-tiba mata Wati si ondel-ondel malah fokus ke tanaman wijen yang nongol di sudut lapangan. Mata boneka kayu Wati yang gede bulat itu sampai kayak spotlight. Nengok lurus-lurus ke arah tanaman mungil. Orang-orang yang ngeliat ikutan melipir buat ngelihat apa yang ditatap sama Wati. Ternyata cuma tanaman wijen doang. Wah, ini kayaknya kode alam. Teriak satu orang supporter dengan wajah sok serius padahal tadi dia juga ikut ketawa. Ondel-ondel Wati langsung nyaut dengan gaya khasnya. Sambil kibas kain, weh, ini wijen kayak nyindir pemain timnas. Dari kecil aja bisa jadi minyak goreng, kalian masa kalah terus. Seketika suasana yang tadinya muram jadi pecah tawa. Orang-orang langsung ngakak. Wartawan yang pegang kamera sampai goyang-goyang karena gak tahan ketawa. Bahkan ada petugas bandara yang lagi jaga pintu keluar sampai nutup mulut pakai walkie-talkie biar gak kelihatan ketawa. Bayangin, ondel-ondel bisa tiba-tiba nyerocos gitu kayak komentator bola. Para pemain yang baru aja keluar, dengan wajah lelah dan pundak tertunduk. Akhirnya ada yang nyengir malu-malu. Ya ampun. Masa dibandingin sama wijen? Sih, kata salah satu pemain sambil nahan ketawa. Ada juga yang beneran nyubi temennya. Bro, jangan-jangan kita beneran kalah karena kurang makan wijen. Supporter lain langsung nimbrung. Bener? Wijen kecil aja kalau dikumpulin bisa jadi minyak goreng buat satu kampung. Kalian masa dikumpulin 11 orang masih kalah juga? Gelak tawa makin pecah. Bahkan ada ibu-ibu yang bawa anak kecil nyelutuk. Nak, kamu makan wijen tiap hari ya, biar nanti gede gak loyo kayak abang-abang itu. Anaknya cuma ngangguk polos sambil ngemut permen. Tapi tanaman wijen itu,
Meski kecil, kayak punya aura sendiri. Daunnya yang hijau muda bergetar ditiup angin. Batangnya ramping tapi tegak. Kayak bilang, dari yang kecil bisa jadi besar kalau dirawat. Simbol banget buat kondisi timnas. Semua orang kayak dapat tamparan halus tapi ngena. Karena kenyataannya, pemain timnas kita bukannya gak punya potensi. Mereka ada bakat, ada tenaga, tapi kalau gak dirawat dengan latihan yang benar, semangat yang dijaga, dan mental yang kuat, ya hasilnya tetap aja kempes kayak balon bocor. Ondel-ondel Wati masih belum berhenti. Dia maju dikit, melotot lagi ke Wijen, terus bilang dengan nada kocak. Bro, ini Wijen kecil aja bisa bikin gorengan laku keras di pinggir jalan. Kalian masa main di lapangan internasional, malah bikin deg-degan kayak nonton sinetron azab. Semua orang ketawa lagi. Bahkan ada bapak-bapak yang saking ngakaknya, kursi lipat yang dia dudukin ambruk ke belakang. Orang-orang langsung bantuin dia berdiri, tapi tetap sambil ketawa ngakak. Ada juga pedagang asongan yang tiba-tiba nimbrung, Ondel, kalau Wijen bisa bikin minyak, timnas bisa bikin apa? Wati nyaut tanpa mikir panjang, bikin rakyat sakit kepala. Gubrak, semua orang ketawa lagi sampai perut mules. Tapi di balik semua lawakan itu, sebenarnya ada makna dalam. Wijen kecil itu jadi pengingat, bahwa sekecil apapun usaha kalau dirawat dan dijaga, bisa jadi besar. Lihat aja Wijen, orang sering remehkan, cuma biji kecil. Tapi kalau dikumpulin banyak, diproses, bisa jadi minyak goreng yang setiap rumah tangga di Indonesia butuh. Artinya, sekecil apapun semangat yang ada di dalam diri pemain, kalau dirawat, dijaga, ditumbuhkan, bisa jadi kekuatan besar yang benar-benar berguna buat bangsa. Sayangnya, kayak yang Wati bilang, pemain kita malah rawat lemes, bukan rawat semangat. Banyak yang fisiknya udah oke, tapi mentalnya rapuh. Banyak yang tekniknya bagus, tapi gampang down kalau kalah 1 gol. Banyak juga yang kayaknya lebih fokus sama gaya rambut ketimbang fokus ke gawang lawan. Nah ini yang bikin ondel-ondel Wati kesel sampai akhirnya tanaman Wijen pun dijadiin bahan sindiran. Para supporter yang tadinya kecewa jadi kayak dapat hiburan. Mereka ketawa, tapi di dalam hati ada rasa, iya juga ya. Beberapa bahkan mulai bikin candaan, besok-besok kita kasih Wijen aja ke pelatih, biar anak-anak ini pada kuat. Ada juga yang nyeletuk, atau kasih kacang hijau sekalian, biar tambah stamina. Wartawan yang meliput malah dapat angle baru. Mereka motret tanaman Wijen itu, masukin frame bareng wajah pemain yang lesu. Salah satu judul berita yang udah kebayang di kepala wartawan, timnas kalah, Wijen menang jadi simbol perlawanan di bandara. Wati si ondel-ondel akhirnya berdiri lagi dengan tegak. Kibasan kainnya kali ini pelan, kayak sengaja bikin efek dramatis. Dia ngeliat ke pemain, terus bilang, "Hei anak-anak muda, lihat itu Wijen. Kecil, tapi berguna. Jangan sampai kalian besar, tapi malah gak ada gunanya." Seketika suasana jadi hening sebentar. Semua orang yang tadi ketawa jadi mikir. Bahkan ada pemain yang akhirnya nunduk lebih dalam, kayak lagi merenung. Tapi Wati tahu, dia gak boleh bikin suasana jadi beneran sedih. Akhirnya dia lempar jokes lagi, tenang bro, kalau kalian kalah lagi, kita tanam aja di sawah biar bisa tumbuh kayak Wijen ini. Langsung, suasana balik pecah ketawa. Orang-orang yang tadinya udah siap baper, batal. Mereka ngakak lagi, sambil saling tepuk-tepukan pundak. Di langit, walet yang tadi berputar-putar kayak ikut nonton adegan itu. Burung-burung kecil itu terbang rendah, muter-muter kayak spiral, seakan-akan mereka juga setuju sama sindiran Wati. Burung walet terkenal dengan instingnya yang kuat pulang ke sarang, dan momen itu kayak jadi simbol. Harapan boleh gagal di luar negeri, tapi semangat harus tetap pulang ke tanah sendiri. Dan tanaman Wijen yang kecil itu, tetap berdiri gagah di tengah lapangan, seolah-olah dialah juara sebenarnya hari itu. Tiba-tiba udara Jakarta berubah aneh. Bayangin aja, yang tadinya panas tropis sampai bikin keringat netes kayak air keran bocor, mendadak jadi dingin kayak kulkas di rumah yang suka dipenuhi tupperware kosong. Semua orang langsung ngerasa ada yang gak beres. Orang-orang yang tadi heboh ketawa gara-gara sindiran Wati soal Wijen, pelan-pelan mulai merapatin jaket. Ada yang saking kagetnya langsung nutup tangan ke dada sambil komat kamit. Ya Allah, kok tiba-tiba kayak di Kanada sih? Ini kan Bandara Suta, bukan Bandara Toronto. Saking dinginnya,
Ada pedagang cilok yang kuahnya langsung beku. Cilok-cilok di wadahnya jadi keras kayak es batu. Bikin anak-anak kecil yang tadinya mau beli langsung nangis karena cilok es jelas bukan idaman mereka. Seorang bapak-bapak tukang ojek online sampai nyalain aplikasi penghangat ponsel, padahal jelas-jelas gak ngaruh. Para pemain timnas U23 yang baru keluar juga kaget. Mereka saling pelukan bukan karena bahagia, tapi biar hangat. Suasana makin absurd ketika dari kejauhan, di balik pepohonan yang biasanya cuma jadi tempat nongkrong burung gereja, muncul bayangan tinggi menjulang. Orang-orang pada meletakkan tangan di atas alis, mencoba lihat lebih jelas. Bayangan itu makin lama makin nyata, dan wujudnya bikin bulu kuduk merinding. Dialah Wendigo, makhluk legendaris dari mitologi suku Algonquin di Kanada. Tinggi menjulang, kurus kering kayak tiang listrik yang kelamaan diet, tulangnya kelihatan dari kulit, matanya merah menyala kayak lampu rem motor yang gak pernah diganti. Nafasnya dingin, setiap dia hembus, udara sekitar berubah jadi embun beku. Jakarta yang biasanya sumpek dan panas mendadak kayak kutub utara. Suasana bandara langsung pecah panik. Ada yang langsung teriak, "Astagfirullah. Loh, ini apa hubungannya Wendigo sama timnas?" Ada juga yang lebih kocak, "Bro, salah alamat kali, pesawat ke Kanada di Terminal 3, bukan di sini." Orang-orang kabur ke sana sini. Anak kecil digendong bapaknya, koper ditinggal begitu aja. Pedagang asongan rela ninggalin dagangan demi lari ke ruang tunggu. Wartawan masih sempat rekam, padahal tangan gemeteran. "Ini, pemirsa, ada makhluk aneh masuk ke area bandara. Oh my god, breaking news," katanya sambil nahan jerit. Di tengah kepanikan itu, ondel-ondel Wati malah tenang-tenang aja. Dia berdiri tegap, kainnya berkibar, wajah kayunya gak ada ekspresi takut sedikit pun. Malah dia ketawa ngakak sambil nunjuk Wendigo. Bro, santai. Itu bukan cari sate kambing buat buka puasa kok. Itu Wendigo lapar kemenangan, sama kayak rakyat Indonesia. Laparnya gak pernah kenyang kalau belum juara. Semua orang yang denger langsung bengong. Ada yang ketawa, ada yang makin bingung. Pemain timnas sampai saling lirik. Wah, bener juga sih. Rakyat kita lapar banget sama kemenangan. Tiap kali kita pulang kalah pasti makin ngamuk. Wendigo makin dekat. Langkahnya berat tapi berirama, kayak suara drum bass di konser dangdut. Setiap dia nginjek tanah, rumputan langsung membeku jadi kristal es. Tanaman wijen yang tadi jadi bahan candaan Wati ikut beku, batangnya berlapis es tipis, tapi tetap berdiri tegak. Burung walet di langit kaget, terbangnya kacau balau, sebagian nabrak tembok terminal saking dinginnya. Wati, bukannya takut, malah makin nyerocos. Lihat tuh, Wendigo lapar kemenangan. Sama kayak emak-emak di rumah kalau minyak goreng lagi langka. Bedanya, Wendigo bisa jadi horor, emak-emak bisa jadi horor plus gosip. Orang-orang ngakak lagi meski dingin menusuk tulang. Bahkan ada bapak-bapak yang udah gemeteran tetap sempat nyeletuk. Ya ampun, ondel-ondel lebih berani daripada kita semua. Wendigo makin dekat, matanya nyala merah, tatapannya ganas kayak striker lawan yang siap nendang bola ke gawang kita. Tapi di saat semua orang udah siap lari tunggang langgang, Wendigo berhenti pas di depan Wati. Dia bungkuk dikit, matanya menatap lurus. Gerak auh, suaranya berat, bergema. Wati cuma nyengir. Apa lo mau bilang? Lapar, kan? Wendigo diam sebentar, terus angguk pelan. Semua orang kaget. Lo, Wendigo ngerti bahasa ondel-ondel? Wati lanjut, ya elah, lo lapar kemenangan. Sama kayak rakyat kita. Bedanya, rakyat Indonesia masih sabar meski gagal berkali-kali. Lo sabar gak? Kalau gak sabar, ya lo kayak timnas juga. Penonton yang masih ada langsung tepuk tangan. Mereka ngerasa Wati lagi ngasih kuliah gratis bukan cuma ke Wendigo, tapi juga ke pemain yang berdiri lesu di belakang. Salah satu pemain nyeletuk lirih, ya Allah, masa kita kalah disamain sama Wendigo. Tapi ada juga yang ketawa pahit. Tapi bener sih, kita lapar kemenangan, tapi kayaknya belum nemu resepnya. Wendigo makin lama makin lemes tatapannya. Tadi matanya nyala merah, sekarang meredup, kayak sadar ada benarnya kata Wati. Dia mundur selangkah, badannya agak membungkuk, seakan mikir keras. Bayangan horor yang tadinya bikin semua orang panik,
Sekarang malah kelihatan kayak boneka es bingung. Ondel-ondel Wati gak berhenti di situ. Dia malah kasih wejangan panjang. Denger ya, Wendigo. Lapar kemenangan itu wajar. Semua orang pengen menang. Tapi kalau lapar gak pernah kenyang-kenyang, jadinya rakus. Rakus itu bikin orang gak mikir sehat. Maunya instan, maunya cepat. Itu yang bahaya. Sama kayak kalau rakyat kita maunya instan juara, tapi gak mau sabar nunggu proses. Kalau pemainnya maunya instan terkenal, tapi gak mau latihan mati-matian. Hasilnya ya zong. Semua orang langsung manggut-manggut. Bahkan seorang ibu-ibu yang tadinya sibuk bungkusin jaket buat anaknya ikut nyeletuk. Masya Allah, bener banget. Anak-anak sekarang sukanya instan. Mie instan aja direbus cuma 2 menit, katanya lama. Gelak tawa pecah lagi. Wendigo akhirnya jongkok. Posisinya sejajar sama tanaman wijen yang udah beku. Nafas dinginnya bikin es di batang wijen makin tebal. Tapi anehnya, tanaman itu masih tegak. Wati nunjuk lagi sambil teriak. Lihat tuh, bro, wijen kecil aja tahan dingin. Masa lo kalah sama wijen? Suasana makin pecah. Ada supporter yang langsung rekam pakai ponsel sambil ngomong. Gila, ini konten bisa viral. Ondel-ondel nguliahin Wendigo di bandara. Dan benar, meski semua absurd, momen itu jadi simbol. Jakarta tropis yang tiba-tiba dingin, munculnya Wendigo dari mitologi Kanada, dan ondel-ondel Betawi yang tegap ngasih wejangan. Semua kayak metafora. Bahwa kegagalan itu dingin, bikin beku hati, bikin semangat padam. Tapi kalau ada yang berani berdiri, kayak wijen kecil, kayak Wati si ondel-ondel, semangat bisa hidup lagi. Pada akhirnya, orang-orang berhenti panik. Mereka malah kumpul, ketawa, saling peluk, meski dingin menusuk. Dan Wendigo, entah kenapa, pelan-pelan jalan mundur, bayangannya makin jauh, makin samar, lalu hilang di balik pohon. Wati ngibasin kain terakhir kali sambil ketawa. Tenang bro, gak usah takut. Lapar kemenangan itu wajar, asal jangan jadi rakus. Kalau kalah, ya bangkit lagi. Jangan kayak kulkas mati listrik, isinya bau semua. Semua orang ngakak lagi, ketegangan pun mencair. Burung walet masih muter-muter di langit. Dari tadi mereka nggak capek-capek. Kayak lagi latihan formasi terbang yang gagal sinkronisasi. Ada satu supporter yang saking keselnya nyeletuk keras, waletnya jangan muter doang, turun bantu bikin gol dong. Teriakan itu bikin semua orang ngakak berjamaah. Bahkan beberapa burung walet seolah dengar, terbangnya jadi makin acak-acakan kayak lagi diledekin. Ada yang nabrak reklame bandara, ada yang nyasar ke antena, ada juga yang tiba-tiba berhenti di atas kepala ondel-ondel Wati, kayak ngerasa ini satu-satunya makhluk yang bisa jadi kapten tim langit. Di bawah, suasana makin rame. Bus tim udah parkir manis di depan terminal. Bus itu gede, warnanya merah putih, tapi kacanya buram banget, kayak ada filter khusus buat nutupin wajah-wajah lesu para pemain timnas. Orang-orang mulai bisik-bisik. Wih, kacanya buram banget. Jangan-jangan sengaja biar pemain gak kelihatan malu pulang tanpa piala. Yang lain nimpalin. Iya, bro, kalau piala gak dibawa, minimal bawa kaca spion buat ngaca diri dulu. Semua ngakak lagi. Wati, ondel-ondel legendaris yang makin hari makin jadi komentator sepak bola absurd, berdiri tepat di depan bus. Tangannya yang gede itu diangkat tinggi-tinggi, kain warna cerahnya berkibar kena angin sore bandara. Semua orang yang lihat seolah ngerasa Wati lagi jadi Kiai ondel-ondel, ngasih restu sebelum anak-anak timnas balik ke mes. Dia ngomong lantang, suaranya kayak speaker tua masjid pas sahur. Udah, pulang dulu. Tapi jangan lupa balik lagi dengan kemenangan. Jangan bawa koper doang, bawa piala juga. Kalimat itu bikin semua orang kejang ketawa. Bahkan beberapa pemain yang udah masuk ke bus langsung nyengir pahit sambil nutup muka pakai topi. Ada yang nyeletuk, astaga, ondel-ondel aja bisa kasih motivasi. Kita kapan bisa kasih balasan piala? Tapi jangan salah, ada juga yang jadi serius mikir. Supporter-supporter tua, yang rambutnya udah putih semua, tiba-tiba nyaut, bener tuh kata Wati. Dulu kita juga sering kalah, tapi kita tetap dukung. Yang penting jangan lemes. Piala itu hasil akhir. Tapi kalau mental kalian udah kalah duluan, ya sama aja kayak bawa koper kosong. Orang-orang makin heboh.
Ada anak kecil gendong boneka Garuda, dia angkat bonekanya tinggi-tinggi sambil teriak, "Bawa piala, jangan bawa malu." Suaranya cempreng tapi bikin semua ketawa lagi. Bahkan sopir bus ikut nyengir sambil nyalain mesin. Sementara itu, burung walet di atas makin rame. Mereka bikin pola lingkaran kayak spiral, seolah lagi nunjukin metafora, harapan yang sempat tinggi akhirnya turun lagi ke tanah. Ada wartawan yang puitis langsung nulis di catatan kecilnya, "Walet berputar di langit, timnas berputar-putar dalam nasib." Tapi ada juga wartawan receh yang nulis status, "Kalau walet bisa bikin gol, udah juara kita." Di dalam bus, pemain duduk saling diam. Ada yang sibuk main HP, ada yang liatin sepatu bolong, ada juga yang pura-pura tidur biar gak ditanya. Tapi begitu dengar suara Wati dari luar, beberapa langsung senyum kecut. "Parah, kita kalah aja masih disindir ondel-ondel," gumam salah satu pemain. Yang lain nimpalin, "Ya gimana, emang bener. Kita bawa koper doang. Harusnya piala ikut." Bus mulai maju pelan. Wati masih berdiri tegak di depannya, tangan terangkat kayak ngajak tos. Orang-orang yang nonton kayak kebawa suasana haru lucu ini. Ada yang rekam pakai kamera, langsung bikin caption, "Ondel-ondel kasih restu ke timnas. Semoga doa ondel-ondel lebih manjur daripada doa netizen." Tiba-tiba, ada bapak-bapak penjual balon lewat bawa balon warna-warni. Dia spontan teriak, "Balon aja bisa terbang tinggi, masa kalian nggak bisa?" Semua orang langsung ngakak ampe jongkok. Bahkan sopir bus hampir kepleset pencet klakson gara-gara ngakak. Dan walet masih aja muter. Supporter yang tadi teriak pertama kali makin jadi-jadi. "Walet, kalau nggak bisa bikin gol, mending turun bikin nasi kotak buat pemain biar semangat lagi." Suasana makin absurd. Burung walet malah makin rapi terbangnya, kayak bikin formasi hati di langit. Orang-orang yang lihat langsung teriak, "Wah, walet aja kasih semangat cinta. Masa timnas kalah cinta sama bola?" Wati sekali lagi ngibasin kainnya. "Udah bro, jangan kebanyakan alasan. Kalian pulang boleh, tapi ingat, rakyat selalu nunggu. Kalau balik lagi, jangan cuma bawa jersey keringetan. Bawa juga rasa bangga buat negeri ini." Kalimat itu bikin suasana mendadak hening sebentar. Semua orang ngerasa kena, terutama para pemain yang duduk di balik kaca buram. Mereka gak bisa sembunyi selamanya. Meski kaca bus buram, hati rakyat tetap bisa tembus. Salah satu pemain akhirnya buka tirai kecil di jendela. Dia lambaikan tangan ke arah supporter. Orang-orang langsung heboh. Teriak kayak lagi nonton konser. "Weh, ada yang nyapa. Gas, bro, jangan malu-malu." Ada supporter yang langsung balas, "Santai, Dek. Kita tetap dukung kok. Tapi jangan bikin kita sakit hati lagi, ya." Dan di saat bus makin jauh, walet perlahan ikut bubar. Ada satu walet yang turun rendah, melintas persis di atas kepala Wati, kayak ngasih salam perpisahan. Wati angkat tangan sekali lagi, senyumnya gak pernah luntur. "Ingat ya, burung kecil aja bisa terbang jauh kalau punya sayap kuat. Kalian juga bisa, asal punya tekad." Bus akhirnya keluar dari area bandara, meninggalkan debu tipis dan suara klakson mobil yang kesal karena jalannya kepotong. Supporter bubar pelan-pelan, tapi semua masih ketawa karena kata-kata Wati nyangkut di kepala mereka. Sementara itu, Wati masih berdiri. Burung walet terakhir menghilang di balik langit jingga. Dan kain cerahnya yang berkibar jadi simbol absurd. Meski kalah, masih ada semangat, masih ada restu, masih ada harapan. Yang penting, jangan bawa koper doang, bawa juga harga diri bangsa. Akhirnya, suasana di sekitar bandara itu makin absurd, makin gak masuk akal. Tapi entah kenapa justru bikin semua orang betah nongkrong. Bayangan Wendigo yang tadi sempat bikin geger hilang entah kemana. Ada yang bilang dia pulang ke Kanada naik penerbangan langsung via maskapai murah meriah. Ada juga yang nyeletuk mungkin dia nyebur ke kali dekat bandara, karena kaget sama harga parkir mobil yang bikin keringat dingin lebih ngeri daripada hawa es di tubuhnya. Pokoknya, Wendigo lenyap tanpa pamit, dan orang-orang Jakarta bisa kembali menghirup udara tropis yang biasa. Meski tetap ada aroma bakso gerobakan dan sate ayam yang bercampur dengan asap rokok dari abang-abang ojek online. Tanaman wijen, yang dari tadi nggak dianggap serius, justru masih berdiri tegak di pojokan rumput liar dekat pagar lapangan. Kecil, kurus, kayak nggak ada harganya.
Tapi justru disitulah simbol kuatnya. Orang-orang mulai heboh foto bareng Wijen itu. Ada yang bikin caption, "Timnas kalah, Wijen tetap berdiri." Ada juga yang langsung buka live TikTok sambil ngomong, "Guys, ini Wijen Sakti, semoga jadi inspirasi buat pemain timnas biar nggak lemes kayak tahu bulat digoreng dadakan." Wati, si ondel-ondel gagah itu, hanya geleng-geleng kepala sambil ketawa. Bayangin aja, ondel-ondel segede gaban, tapi ikut ngakak gara-gara tanaman seupil dijadikan simbol nasionalisme darurat. Di langit, burung walet yang tadi muter-muter tanpa tujuan akhirnya bubar. Mungkin mereka capek karena nggak juga diajak briefing strategi oleh pelatih timnas. Ada yang nyeletuk, coba tuh walet dijadiin striker sayap. Larinya kan cepat, terbang pula, pasti nggak bisa dikejar lawan. Suara-suara kocak itu bikin suasana jadi ringan. Dari yang tadinya penuh kecewa karena gagal ke Piala Asia, sekarang berubah jadi kayak nonton stand-up komedi di tengah jalan. Wati menepuk-nepuk kain cerahnya sambil melambaikan tangan ke arah walet, seolah bilang, "Thanks bro, udah nemenin drama kita hari ini." Tapi yang bikin suasana jadi beda adalah ketegapan Wati sendiri. Dia berdiri di depan kerumunan, besar, kokoh, kayak tiang listrik tapi versi berwarna cerah dan lebih anggun. Orang-orang memandangnya bukan lagi sekadar boneka tradisi, melainkan simbol semangat rakyat Indonesia yang gak pernah padam walaupun sering dikecewakan. Ada bapak-bapak tua yang nyeletuk, kalau dulu pahlawan bawa bambu runcing, sekarang rakyat bawa ondel-ondel buat nyemangatin. Ucapan itu disambut tepuk tangan dan sorakan kecil. Rasanya kayak ada energi baru muncul, meski cuma dibalut tawa dan canda. Wati pun seakan paham momen itu. Dengan suara imajiner yang terdengar hanya di hati, dia berkata, "Harapan boleh jatuh, tapi semangat nggak boleh padam." Kalimat itu langsung bikin bulu kuduk merinding, bukan karena horor, tapi karena nyentuh. Bayangan wajah pemain timnas yang lesu, walet yang pergi, Wijen yang berdiri, semua menyatu jadi simbol kebangkitan. Orang-orang yang tadinya mau bubar jadi betah, bahkan ada yang terharu sampai matanya berkaca-kaca. Lucunya, suasana haru itu tetap nggak lepas dari kelucuan khas orang Indonesia. Ada anak muda nyeletuk, "Besok bawa ondel-ondel ke lapangan aja, siapa tahu bisa jadi striker baru. Tinggal kasih sepatu ukuran raksasa, kelar urusan." Supporter lain nimpalin, "Iya, lawan kiper tinggal teriak aja, kiper pasti kabur ketakutan lihat muka ondel-ondel segede itu." Semua ngakak lagi. Bahkan beberapa pemain timnas yang masih duduk di bus mendengar teriakan itu, dan senyum kecil muncul di wajah mereka. Meski pahit, tapi tetap senyum. Bus tim akhirnya pelan-pelan berangkat. Kacanya buram kayak sengaja biar ekspresi malu para pemain gak terlalu kelihatan. Tapi dari balik tirai, ada yang sempat melambai pelan ke arah Wati dan para supporter. Itu tanda kecil bahwa mereka merasa masih dihargai, meski pulang tanpa piala. Wati pun mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memberi restu simbolis, "Udah, pulang dulu, tapi jangan lupa balik lagi dengan kemenangan. Jangan cuma bawa koper doang, bawa piala juga." Kalimat itu langsung viral karena ada yang rekam dan upload ke media sosial. Dalam hitungan menit, tagar ondel-ondel striker timnas trending. Seiring bus menghilang di jalan, orang-orang masih bercampur antara tertawa dan terharu. Beberapa pedagang mulai menggelar dagangan lagi, ada yang jual cilok, ada yang jual es teh manis. Anak-anak kecil lari-larian sambil teriak, "Wati, Wati, ayo foto dulu." Orang dewasa pun gak kalah heboh. Bahkan ada yang mulai bikin rencana, besok bikin spanduk, tulisannya, "Kalau timnas mau menang, undang ondel-ondel." Suasana yang awalnya suram karena kekalahan timnas kini berubah jadi festival dadakan. Dan ketika matahari mulai condong ke barat, Wati masih berdiri tegap, jadi saksi bagaimana rakyat Indonesia bisa mengubah kekecewaan jadi bahan tawa, bagaimana luka bisa dijahit dengan semangat dan sedikit lelucon. Dari tanaman wijen kecil, burung walet yang capek muter, sampai Wendigo nyasar dari Kanada, semuanya jadi bagian cerita absurd yang suatu saat akan dikenang. Hari ketika ondel-ondel ikut nyambut timnas di bandara. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kisah konyol tapi penuh makna ini. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, serta jangan lupa bertakwa. Karena di balik segala canda dan tawa, kita tetap butuh pegangan hidup yang kokoh, yaitu iman dan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih rizki yang banyak,
berkah, dan halal untuk umat Nabi Muhammad. Dan seperti biasa, buat kalian semua yang setia nonton sampai akhir, ada hadiah doa khusus. Kalau berhasil jawab pertanyaan kuis di deskripsi dengan benar, insya Allah didoakan bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Kalau salah jawab, nggak usah minder. Insya Allah tetap didoakan sehat selalu, rezekinya lancar, hatinya bahagia. Jangan lupa tulis juga di kolom komentar request cerita ondel-ondel, apalagi yang mau kalian dengar di episode selanjutnya. Siapa tahu besok Wati ikut lomba tarik tambang, jadi hakim sidang, atau malah masuk acara reality show masak-masak. Apapun idenya, tulis aja, karena cerita ondel-ondel nggak akan pernah habis kalau dibumbui kreativitas dan semangat kalian semua.